Nah, inilah kita harus belajar. Orang semua punya rasa dendam, punya rasa iri hati. Nah, bagaimana caranya menghilangkan rasa dendam itu? Maka kita harus bisa semuanya, tepuk tangan dulu. Oke, nah kali ini kita kembali lagi bersama Mister Puisi. Kita bakal berbincang-bincang. Nah, kita bakal membahas topik yang sangat menarik. Apa itu? Jadi pembahasan kita kali ini adalah balas dendam terbaik. Nah, Mister Puisi, sebelum itu gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, di rumah baik, semoga juga yang ada di kantor ini baik semua ya. Oke, nah Mister Puisi berbicara tentang balas dendam terbaik nih. Gimana menurut Mister Puisi? Dendam? Ya, dendam. Sebetulnya dendam itu adalah sebuah kegiatan yang bisa merusak kehidupan kita sendiri. Ya. Kenapa demikian? Dendam itu kan sebetulnya perbuatan yang sangat tidak baik di dalam diri kita. Janganlah dendam. Ya. Bagaimana menghilangkan dendam kita? Untuk itu, mulailah kita berpikir secara positif. Walaupun kita dimaki-maki orang, dinyinyirin sama orang, dimarahin sama orang, difitnah sama orang, hendaknya kita tidak membalasnya dengan fitnah kembali, tidak membalaskan dengan menjelek-jelekkan dengan kata-kata juga. Sebab lebih bagus kita diam. Makin banyak kita dimaki-maki orang, makin banyak kita disakiti orang, ini merupakan hikmah yang luar biasa untuk kita. Jadikanlah maki-makian orang, jadikanlah sakit hati kita, jadikanlah kekurangan-kekurangan kita itu menjadi kita lebih baik lagi. Justru kita nantinya akan semakin sukses. Bagaimana cara membalas dendam? Itulah dengan sebuah kesuksesan yang luar biasa, maka dendam itu akan musnah. Oke, kita tepuk tangan dulu. Jadi sukses itu merupakan balas dendam terbaik ya Mister Puisi ya. Nah Mister Puisi, sebagai seseorang itu pasti mempunyai rasa dendam dong Mister Puisi. Gimana coba caranya kita meredamkan itu? Karena susah banget. Nah, inilah kita harus belajar. Orang semua punya rasa dendam, punya rasa iri hati. Nah, bagaimana caranya menghilangkan rasa dendam itu? Maka kita harus bisa mempunyai pikiran yang positif. Kita harus katakan kepada orang, kepada siapapun yang telah dendam dengan kita, yang siapapun yang telah menyakiti hari kita, kita katakan kepada mereka, siapa di antara kita yang menjunjung tinggi kebaikan atau keburukan? Kalau kita menjunjung tinggi kebaikan, kita akan mendapat hal-hal yang baik. Kalau kita menjunjung tinggi dengan keburukan, maka mereka lah yang mendapat hikmah yang buruk. Nah, itulah. Tetapi ini membutuhkan waktu untuk bisa menjawab. Sekian puluh tahun bisa belum juga terjawab. Tetapi percayalah, kebaikan dan keburukan, hal-hal yang menyakiti hati kita akan terjawab. Tidak harus di akhirat. Itu pastilah akan terjawab di bumi ini. Oke, nah berarti ada hubungannya nggak Mister Puisi ketika kita tidak membalas dendam tapi orang itu menyakiti kita terus-menerus, ada hubungannya nggak dengan karma? Kalau memang kita salah, dia benar, ya dia nggak kena hukum karma. Tetapi kalau dia selalu menyakiti kita dengan 1000 bahasa, dengan membuat fitnah dan lain-lain, percayalah dia akan kena hukum karma. Untuk itu, kalau ada yang menyakiti kita bertahun-tahun, diamkanlah. Ya itu yang saya bilang tadi. Waktu yang akan menjawab siapa di antara kita orang baik, siapa di antara kita orang tidak baik. Oke, nah kalau itu emang benar ya Mister Puisi, maksudnya ketika kita dibenci orang, kita harus berusaha bisa meredam supaya
karena karma itu real ya Mister Puisi, kedepannya kita juga bisa dapat karma kalau kita membalas itu, bukan begitu? Ya, kalau kita membalas dendam dengan maki-maki, kita juga salah juga. Karena apa? Belum tentu orang memaki kita, dia yang salah. Kemungkinan juga kita yang salah. Ya, kita harus memohon maaf dan tidak harus memaki-maki dia. Tetapi kalau orang yang memfitnah, membuat orang yang tidak salah dibilang salah, membuat orang yang tidak jahat dibilang jahat, itu karmanya akan ada kepada orang yang memfitnah kita, kepada orang yang menyakiti hati kita. Nah, biarkanlah orang menyakiti hati kita. Karena apa? Fitnah, sakit hati itu adalah tidak bisa kita lihat dengan mata. Yang hanya bisa melihat adalah hati kita, yang bisa merasakan fitnah dan sakit hati itu adalah goresan hati yang ada di dalam diri kita. Apabila kita bisa menuliskan goresan hati yang sakit ini di dalam hati itu, kita bisa menuliskan, menorehkan kata-kata berdamailah dengan dendam. Maka pastilah kita akan hidup tenang dan kemudian kita pastilah sukses. Inilah jawaban daripada dendam itu. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Mister Puisi. Nah, Mister Puisi, kalau berbicara tentang yang namanya kebaikan, berdamai dengan diri sendiri. Nah, kalau dendam itu merupakan sakit hati terbesar nggak? Kalau kita merasakan sakit hati yang besar dan kita membalas dan dendam kembali orang lain, itu justru merugikan kita. Percayalah, fitnah yang berkali-kali, sakit hati yang berulang-ulang, kita jadikan modal untuk kita mencapai kesuksesan. Nah, kalau itu bisa kita terapkan, percayalah, kita akan sukses. Saat itulah dendam itu sudah terjawab. Itulah jawaban dari sebuah dendam. Jawaban dari sebuah dendam adalah sebuah kesuksesan yang masif. Dan bukan itu saja. Setelah kita sukses, yang sering memaki-maki kita, yang sering memfitnah kita, justru kita bantu. Kita bantu. Akhirnya, siapa yang pernah memfitnah kita, siapa pernah memaki-maki kita, siapapun yang pernah nyinyir dengan kita, akan terjawab sudah bahwa kebaikan itu mengalahkan segala-galanya. Nah, berarti gimana caranya kita memotivasi diri kita, Mister Puisi? Karena kan kita udah dendam nih sama orangnya, tapi kita nggak mau balas. Gimana caranya memotivasi diri supaya tidak mau balas dendam gitu? Kita harus belajar menenangkan pikiran kita, menjernihkan pikiran kita, berpikir secara positif. Nah, kalau kita tiap hari berpikir secara negatif, percayalah, orang baik pun kita akan terlihat buruk, orang buruk pun akan terlihat baik. Nah, kalau kita jernih pikiran kita, selalu berpikir positif bahwa semua orang di dunia ini adalah baik, sehingga pikiran kita selalu berpikiran yang baik, berpikiran positif, maka pikiran kita akan selalu tenang dan bahagia. Nah, ada nggak sih Mister Puisi contoh balas dendam terbaik nih, yang tanpa melibatkan fisik atau balas dendam yang secara langsung, ada nggak contohnya? Contohnya banyak sekali ya. Contohnya yang paling kasat mata sekarang ini. Perang Ukraina dengan Rusia. Sesungguhnya Rusia itu negara yang superpower, yang sangat kuat, yang punya nuklir. Ukraina itu seorang tetangga Rusia yang sangat kecil. Nah, kalau dia memang emosi dan dendam, dia bom aja sekali, udah selesai. Nah, tetapi dia tahu bahwa sesungguhnya musuh dari Rusia itu adalah negara NATO, sehingga mereka tidak mau melawan Ukraina dengan bombardir dan mematikan. Dia melawan NATO dengan rasa tidak dendam. Bagaimana caranya? Dia ingin sukses untuk mengalahkan NATO dengan cara dia putuskan suplai minyak dan gas ke Eropa. Dia putuskan suplai gandum, ekspor gandum ke Eropa. Sehingga dia bisa
mematikan dan mengalahkan perang dengan NATO dengan cara halus. Nah, dendamnya dilakukan dengan cara halus. Nah, itu yang menyebabkan NATO bingung gitu loh. Sedangkan Amerika jauh sekali tidak ada pengaruh dengan ini. Nah, nyatanya Rusia sukses. Sukses membuat morat-maritnya lah listrik di Eropa, membuat orang kedinginan. Tetapi ya inilah perang Eropa itu selalu panjang sekali. Nah, berarti itu juga ada pengaruhnya ya, Mr. Puisi, akan adanya perang ini juga, dan poin yang kita ambil saat ini adalah cara balas dendamnya, seperti itu. Berarti Mr. Puisi nih, selain contoh peperangan Mr. Puisi, kalau contoh di dalam kehidupan ada nggak? Wah, ini yang sangat unik dan harus diketahui oleh anak-anak zaman sekarang gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita diputusin pacar, janganlah dendam. Jangan dendam. Itulah pelajaran tadi. Bagaimana melawan dendam? Dendam dilawan dengan kesuksesan yang sangat masif. Nah, kalau kita dendam, kita jelek-jelekkan bekas pacar kita fitnah dan lain-lain, kita justru dosa. Nah, itulah kalau misalnya seorang laki-laki, para pemirsa, siapa yang laki-laki, kalau diputus pacarnya, ikhlaskanlah. Jawabannya bagaimana? Jawablah dengan kerja keras, menata diri dengan baik, capailah kesuksesan. Walaupun sukses itu tidak bisa dicapai dengan sekejap. Nah, dulu pengalamannya. Ya, gimana pengalamannya, Mr. Puisi? Pengalaman gitu. Dulu waktu kita pernah cinta monyet waktu SMA. Kita tuh suka sama cewek. Sama perempuan cantik, moloh. Waktu itu kan kita belum ngerti cantik sebetulnya. Taunya orang moloh, manis, lesung pipit. Wah, kita udah cinta pandangan pertama. Belum ngerti wanita waktu itu kan. Ketika saya udah menyatakan kita respect sama dia, dia juga respect dengan kita. Akhirnya kita berteman dengan baik. Mereka sering lewat rumah saya dulu di Bali ya. Saya juga lewat rumah dia aja, baru lewat saya udah deg-degan. Nah, itu namanya cinta monyet. Cinta pertama saya itu. Tetapi pada saatnya dia bilang dia seperti suka sama kita, udah deket, tiba-tiba dia ngelihat laki-laki lain. Ngelihat laki-laki lain di sebelah rumahnya. Laki-laki ini playboy. Orang namanya anak kecil dirayu, akhirnya dia mau sama laki-laki itu. Nah, sedangkan saya kan orang Taurus, suka malu-malu, nggak mungkin saya bisa gue suka lo, gue playboy, nggak mungkin, saya bukan orang playboy. Tiba-tiba dia pacaran sama itu, sudah saya putuskan aja hubungan saya. Saya punya pikiran, saat itu pun saya tidak merasa dendam dengan dia. Saya punya pikiran, suatu saat saya akan berangkat ke Jakarta, saya harus menjadi insinyur, saya harus sukses. Ketika saya sukses, saya akan datang kepada dia. Nah, ini berjalan berapa tahun coba, dari SMA kelas 1. Itu sekitar tahun berapa? 3 tahun, tahunnya lupa. 3 tahun plus lulus itu tambah 5 tahun, 8 tahun kemudian. Setelah lulus 8 tahun kemudian, tambah lagi bekerja 3 tahun ya, 11 tahun, 10 tahun baru kita merasakan bahwa kita sukses. Dan kebetulan waktu kita kerja 3 tahun, kita sudah mulai bagus karier saya. Waktu itu kan saya sering masuk koran. Sering masuk koran, kelihatan kita seperti sukses gitu. Padahal belum tentu sukses banget sih. Sukses, akhirnya saya mencoba mengirim surat dengan dia. Saya surat cinta pertama ini cinta yang betul-betul tulus. Tetapi bagaimana saya membuat saya bisa kembali dengan dia dengan cara berprestasi, dengan cara sukses. Nah, tadi katanya kan dendam jawabannya harus sukses. Saya udah lakukan itu dari sejak dulu. Akhirnya saya surat-suratan, tetapi saya tidak bisa melakukan jawaban dendam dengan sukses itu 100%. Nah, akhirnya kita pacaran lagi dengan surat. Waduh, surat saya udah surat cinta. Makanya waktu itu pun saya udah pintar membuat puisi-puisi tuh. Aduh, ada kali 300 buah surat. Coba. Akhirnya dia
cinta mati dengan saya. Yang dulunya cinta monyet sama cinta, akhirnya dia cinta mati. Tetapi saya tidak pernah punya perasaan cinta. Yang ada perasaan setengah dendam. Aduh. Nah, berarti saya waktu itu belum mampu melawan dendam itu dengan kesuksesan. Waktu itu saya hanya mampu melawan dendam dengan justru membalas dengan ingin menyakiti hati. Itu sebenarnya tidak baik. Tidak baik. Nah, itu waktu saya muda. Nah, pelajaran itulah yang membuat saya hari ini bisa berbicara bagaimana melawan dendam. Akhirnya dia cinta dengan saya. Habis itu kita pacaran. Akhirnya hati saya tidak bisa melawan dendam, tidak bisa meredakan dendam. Akhirnya saya saat itu akhirnya saya dendam. Saya putuskan sepihak. Coba. Bisa gitu. Saya putuskan, Pak. Aduh, pada saat saya udah putuskan dia memang udah cinta dengan saya. Sampai hari ini dia tidak kawin, coba. Nah, sebetulnya saya itu dosa. Nah, pelajaran inilah yang membuat saya bagaimana melawan dendam. Janganlah melawan dendam dengan dendam. Nah, lawanlah dendam itu dengan berprestasi, sehingga orang yang dendam dengan kita merasa malu. Nah, keren nih Mr. Puisi, dari ceritanya itu Mr. Puisi bisa sukses dengan adanya pengalaman itu. Gimana caranya Mr. Puisi buat membangkitkan diri nih? Apakah selalu berpikir setiap mau melakukan sesuatu kayak, wah saya bisa sukses karena kejadian itu, apa kayak gitu atau gimana? Nah, karena dulu saya diputusin pihak yang begitu cintanya saya kan sakit hati, tetapi tidak dendam. Waktu itu saya pikirkan saya akan melawan dengan sekolah sampai sukses. Suatu saat pasti dia akan mau dengan saya lagi. Nah, itulah pengalaman yang sangat luar biasa baiknya. Dan ya banyak sekali sih pengalaman. Kalau kamu pernah pengalaman nggak dalam hidup ini kira-kira? Nah, kalau terkait dengan dendam Mr. Puisi, mungkin agak bercerita sedikit ya Mr. Puisi ya. Saya dulu itu semasa saya SD, SMP itu saya bahan bulian Mr. Puisi. Karena saya kebetulan dulu itu tidak tinggal sama orang tua, tapi tinggal sama nenek kakek kayak gitu semasa kecil. Jadi saya dibully habis-habisan sama teman SD, SMP, sampai akhirnya SMA. Akhirnya saya menemukan teman-teman yang mungkin relasinya lebih baik menurut saya. Dan di sanalah saya mulai berpikir bahwa saya bisa menunjukkan hal yang lebih baik gitu loh. Karena dulu saya sama sekali nggak punya teman. Jadi saya sekolah bawa duit 3.000 Mr. Puisi zaman itu diminta semua. Jadi saya nggak makan, nggak minum itu di sekolah karena uang saya diambilin kayak gitu. Dan akhirnya saya bisa kuliah dan bisa sekarang ya menurut saya lebih baik lah daripada teman-teman saya yang membuli saya waktu itu gitu. Nah, waktu itu ada perasaan dendam tidak? Nah, karena waktu itu masih kecil ya Mr. Puisi, mungkin dendam belum ada. Saya belum mengerti sih, maksudnya apakah ini dendam atau enggak itu belum saya pahami gitu. Tapi waktu itu yang saya pikirkan hanya, wah saya harus lebih baik pokoknya dari teman-teman yang lainnya. Kayak gitu aja pikirannya. Ya, makanya para pemirsa sekalian, janganlah membalas dendam dengan dendam. Janganlah membalas caci maki dengan caci maki. Janganlah membalas fitnah dengan fitnah. Untuk menghilangkan rasa dendam, marilah kita belajar mengintrospeksi diri kita sendiri, mengetahui kelemahan diri kita sendiri, dan terus belajar dan belajar, terus menggali apa yang kita tidak tahu, terus belajar jauh ke depan sehingga kita bisa sukses. Apapun yang kita lakukan dengan secara kerja keras, percayalah kita akan sukses. Ketika itulah kita akan bisa membalas dendam, membalas sakit hati kita kepada orang yang telah menyakiti kita. Itulah makanya kadang-kadang begini, saya pengalaman, orang banyak menyakiti kita, tetapi karena kita tidak merasa rasa dendam, kita malah sangat rendah hati, baik hati dengan yang pernah menyakiti hati kita. Malah kita banyak bantu mereka. Akhirnya pastilah mereka malu sendiri, kemungkinan akan sadar bahwa
fitnah itu tidak baik. Iya, Itulah. benar. Oke, nah, benar sih Mr. Puisi. Jadi mendengar pengalaman Mr. Puisi ini saya jadi termotivasi nih sekarang Mr. Puisi. Apalagi dengan tadi pengalaman percintaan ya Mr. Puisi. Mungkin bisa saya terapin gitu di hidup saya nanti ke depannya. Karena kalau putus gak usah dendam gitu, karena terkadang kan kalau orang putus, ya saya sendiri lah Mr. Puisi, putus nih nggak ngomongin, tapi lebih ke aduh apalah dia dulu kayak gini, lebih bagus pacar saya sekarang, kayak gitu-gitu lah. Pasti ada sedikit dendam gitu. Yang penting bagaimana kita menang berperang tanpa perang. Oke, benar. Bagaimana kita membalas dendam dengan belajar. Iya. Setelah sukses, berarti kita sudah menang. Ya, oke. Nah, Mr. Puisi ini, boleh nggak sih saya minta satu puisi nih yang emang benar-benar maknanya dalam banget tentang balas dendam terbaik nih untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton. Saya coba ya. Iya, oke. Dendam itu adalah perbuatan yang kurang baik. Dendam itu bukan membuat kami lebih maju. Justru dendam itu akan membuat kamu tidak sukses. Bagaimana caranya melawan dendam? Percayalah, lawannya dengan diam, belajar, dan belajar. Ketika kita udah sukses, semua dendam yang ada di dalam hati kita, semua sakit hati yang telah menggores hati kita tidak akan membuat kita sakit. Maka lawanlah dendam dengan kesuksesan yang masif. Ketika kita sukses, berarti kita sudah menang peperangan. Kita sudah bisa membalasnya bukan dengan caci maki, kita membalasnya dengan kesuksesan gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Wah, kalau setiap saya mendengar Mr. Puisi berpuisi, itu tuh dalam banget loh Mr. Puisi sebenarnya maknanya, tapi memang harus diperhatikan dengan baik gitu, kata per katanya gitu. Nah Mr. Puisi, saya mau minta dong satu pesan nih dari Mr. Puisi buat saya dan buat teman-teman di rumah supaya kita semua itu bisa yang namanya meredam emosi ketika kita dendam dengan seseorang, ya biar gak dendam lah gitu. Gimana tuh caranya gitu? Jadi gini, kalau kita hidup dengan penuh keterbukaan, tahu bahwa kita itu salah, tahu kita benar, percayalah kalau orang menasihati kita, kita pasti akan menerima nasihat itu dengan baik. Nah kalau kita keras kepala, merasa diri kita benar sendiri, percayalah kamu tidak akan maju. Berjuanglah dengan keras, tunjukkanlah kamu berprestasi. Tidak perlu kamu minta penghargaan dari orang lain. Orang lain akan memberi penghargaan kepada kita. Itulah makna daripada kehidupan. Oke, wah luar biasa banget emang kalau Mr. Puisi udah berbicara itu semua tuh bisa masuk loh. Mr. Puisi bisa benar-benar menyentuh gitu. Semoga teman-teman di rumah juga yang nonton dapat tersentuh ya Mr. Puisi dan bisa memperhatikan, bisa mendengarkan kata per kata yang disampaikan oleh Mr. Puisi. Pembahasan kali ini tuh sangat luar biasa, itu sangat menginspirasi banget buat saya dan semoga buat teman-teman di rumah juga menginspirasi. Nah, poin terpenting dari pembicaraan kita hari ini adalah balas dendam terbaik itu adalah kesuksesan. Jadi kita harus mencapai kesuksesan supaya kita bisa membalas dendam tanpa harus berperang. Nah gitu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau menonton channel dari Mr. Puisi dan kita juga udah berbincang-bincang banyak. Nanti kita bakal kembali lagi dan berbincang-bincang dengan tema yang lainnya. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mr. Puisi. Terima kasih atas waktunya.